Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Persikatan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dalam hal ini kita lanjutkan ringkasan materi perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Silakan nanti anak-anak perhatikan isi dari ringkasan materi yang sudah pernah Ustadz sampaikan. Nanti di akhir video terdapat soal. Soal itu nanti kalian jawab, ditulis atau diketik, terus dirubah menjadi PDF, dikirim ke kolom tugas, dikumpulkan pada hari Senin depan tanggal 9 November tahun 2020. Ya. Tujuan pembelajarannya kita refleksi kembali sama-sama materi yang pernah Ustaz sampaikan, mengetahui hakikat globalisasi, menalar bagaimana proses terjadinya globalisasi dan wujudnya, merancang solusi atas dampak terjadinya globalisasi. Ini tolong perhatikan definisi atau arti dari globalisasi. Secara historis, pengertiannya seperti itu. Tolong diperhatikan, dicatat. Selanjutnya proses terjadinya globalisasi. Ya, kaitannya dengan iptek dan sebagainya. Dulu zaman Belanda kita kalau pergi haji, zaman penjajahan, naik kapal ya. Diceritakan dulu simbah-simbah dulu, juga ada semacam cerita dari komunitas di beberapa grup itu, mereka memang ada fotonya menggunakan kapal. Jadi kalau berangkat haji bisa berbulan-bulan, bisa jadi nanti Idul Fitrinya, sholat idnya bisa di kapal ya. Jadi kalau 3 bulan ya berarti hampir setelah Idul Fitri langsung berangkat, atau puasa mungkin. Wujud arus globalisasi. Sekarang naik pesawat pun sudah cepat ya, menggunakan pesawat. Dampak positif globalisasi. Kita sudah merasakan betul ya. Mungkin kalau kita tidak secanggih ini atau menggunakan dampak globalisasi seperti ini, mungkin pembelajaran jarak jauh seperti yang terjadi sekarang akan sulit dilaksanakan ya. Sudah bisa menggunakan online, internet dan sebagainya, kita bisa tatap layar ya sementara. Tapi kalau tidak ada terjadinya globalisasi seperti masa lalu, akan terjadi kesulitan. Apalagi Muallimin ini siswanya hampir merata dari seluruh Indonesia. Dampak negatifnya ya, kita sudah sangat paham. Generasi Alpha yang sudah sempat diseminarkan kemarin, kelahiran tahun 2000 ya, untuk minta informasi atau mencari informasi sangat cepat, tapi kita kadang tidak bisa menyaring ya. Jadi mau jelek mau baik itu bisa masuk begitu saja dengan sangat mudah. Tinggal kitanya sendiri yang harus pintar-pintar bisa menyaring informasi. Perilaku konsumtif, pemborosan pengeluaran dan sebagainya itu jelas. Jadi sekarang
kita lihat pedagang saja sudah jarang yang berkeliling ya, jadi menetap, nanti tinggal lewat Grab atau lewat ojol-ojol dan lain, tinggal telepon WA, sudah barangnya sudah nyampe di rumah ya. Termasuk perilaku konsumtif juga. Ya, itu dampak negatif. Sebetulnya ini hanya beberapa ya sebenarnya. Untuk dampak negatif lainnya masih banyak. Nanti kalian bisa cari. Nah, ini tugasnya untuk hari ini. Kalian nanti kumpulkan saya kasih waktu sampai Senin depan. Jadi kalau bisa nanti Senin depan sudah masuk semua. Jangan sampai ada yang baru Rabu baru kumpulkan. Kan kalian bisa kumpulkannya hari Kamis atau hari Jumat dan sebagainya, sebelum hari Senin. Jangan sampai Rabunya atau Kamisnya baru nanya saya lewat WA, kirim lewat WA, itu malah nggak akan saya nilai. Masukkan saja ke kolom tugas. Yang pertama, carilah dampak positif dan negatif dari globalisasi. Jadi seperti yang sudah Ustadz sampaikan, banyak ya di luar sana atau yang sebelum saya cantumkan tadi. Nomor 2, buatlah solusi dari dampak negatif. Jadi uraikan, kira-kira solusinya gimana. Misalnya contoh, memperteguh keimanan, lebih memperdalam ilmu agama dan sebagainya. Jadi menyibukkan ke hal-hal yang positif seperti olahraga dan sebagainya. Nomor 3, apa yang terjadi atas dampak positif adanya globalisasi. Ini kalian uraikan saja yang menurut kalian itu sudah merupakan dampak positif yang kalian rasakan selama adanya arus globalisasi ini. Itu saja, hanya 3 poin, 3 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti seperti biasa diketik, dibuat PDF, kirim di kolom tugas. Itu saja ya, tidak perlu mengirim 2-3 kali, cukup sekali. Nanti Ustadz nilai. Jawaban yang lengkap insya Allah akan Ustadz beri nilai bagus sebagai ulangan harian sebelum penilaian akhir semester atau pas semester 1. Oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Insya Allah nanti Ustadz buka, yang komen Ustadz balas, yang like dan subscribe juga nanti Ustadz lihat ada berapa orang. Harusnya lebih dari 100 ya, karena kelas 3 semua dari A sampai H ya. Itu banyak sekali. Tapi kadang cuma hanya melihat saja, bahkan hanya sekilas kalau tidak ada tugas. Jadi kalau ada tugas atau tidak tugas, dilihat, dikerjakan sambil belajar ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mengadakan kelas konferen insya Allah minggu-minggu depan sebelum pas. Itu saja. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Segera dikerjakan tugasnya, tidak perlu menunda lagi. Jadi lebih ringan apabila dari pelajaran lain ada tugas, paling enggak sudah menyicil untuk tugas yang harus dikerjakan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.